Tapi begini, keberagamaan seseorang, kehusukan seseorang bukan ditentukan atau bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat ritualitas seseorang. Oke. Tetapi lebih ditentukan oleh spiritualitas seseorang atau keihsanan seseorang atau akhlak seseorang, perilaku budi pekerti seseorang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari redaksi Islamina ingin mewawancarai Pak Direktur, bukan kapasitasnya sebagai direktur pencegahan di BNPT, tetapi dalam kapasitasnya sebagai orang yang memiliki pengalaman petualangan panjang dalam konteks yang sesuai dengan tema Islamina pada edisi ke-12 ini. Temanya adalah sufisme masyarakat urban, vaksinasi diri dari takfiri. Jadi saya mau ulas sedikit tentang kenapa kita mengangkat tema itu. Jadi tema ini berangkat dari sebuah potret keberagaman masyarakat urban yang pada satu sisi mereka merasa haus terhadap keislaman, tetapi ketika merasa haus seringkali mereka tidak menemukan jalan yang tepat. Yang terjadi di sisi yang lain adalah mereka justru seringkali masuk ke dalam ideologi-ideologi Islamisme yang di dalamnya ada juga ideologi takfiri. Nah, padahal kita tahu kalau kita bicara Islam, itu selalu memiliki 3 dimensi penting, yaitu adalah Islam, kemudian ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, dalam konteks inilah, setelah kami berdiskusi cukup panjang di internal redaksi Islamina, akhirnya kami menemukan sosok yang sangat tepat untuk bicara tentang topik ini. Dalam konteks Pak Direktur ini memiliki konon, nanti kita ulas lebih jauh menurut penuturan beliau, konon memiliki pengalaman yang unik, yang pernah tersesat di jalan yang paling sesat, yang kemudian tapi menemukan jalan kembali. Nah, nanti kita ceritakan bagaimana kira-kira proses jalan kembalinya itu. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin tahu pandangan Pak Direktur terkait dengan bagaimana sih pandangan Bapak terkait dan keberislaman masyarakat kota hari ini. Karena kita tahu bahwa masyarakat kota dan konstruksi masyarakat Islam di kota dan konstruksi masyarakat Islam di desa misalnya itu berbeda. Bagaimana Bapak melihat fenomena masyarakat kota? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi, saya sedikit bertanya ya. Emangnya bisa dipisahkan antara sosok Nur Wahid dengan direktur pencegahan? Nah, iya. Jadi ini pertanyaan ini juga bisa menjadi jawaban dari krisis spiritualitas ya masyarakat perkotaan. Indonesia ini adalah negara yang sangat ritualitas atau ritualistis. Masjidnya paling banyak di dunia, ada 1 juta masjid kan begitu ya. Kemudian umat Islamnya juga paling banyak di dunia dan semuanya beragama. Semuanya beragama karena memang ada ketentuan di dalam dalam sila 1 Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi saya melihat ada krisis spiritual. Jadi ritualitas peribadatan formalnya menonjol, rukun Islam tadi yang dibilang ya, rukun Islamnya menonjol, tapi krisis rukun ihsan, krisis spiritual atau ihsan. Jadi begini, saya ingin mengatakan begini, kalau 3 pilar agama dalam konteks Islam ya, itu ada iman, rukun iman.
itu sifatnya abstrak di dalam dada, di dalam hati kita, ya kan? Nah, keimanan itu harus ditampilkan dalam bentuk identitas keislaman. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Ya, tidak cukup, itu hanya ritual formal. Ya, harus juga ditampilkan dalam bentuk spiritual. Apa itu rukun ihsan? Apa itu akhlakul karimah? Definisi daripada ihsan seperti dalam hadis itu dikatakan, ihsan itu ketika kita beribadah, kita sholat, kita berdoa, seolah-olah kita berhadapan-hadapan atau melihat Allah. Paling tidak yakin betul bahwa Allah selalu mengawasi kita. Sehingga kita mau berbuat maksiat, kita selalu merasa diawasi Allah. Sehingga menolak atau tidak melakukan maksiat. Ketika kita akan berbuat baik, kita terdorong karena inilah perintah Allah, kan begitu. Sehingga ihsan dalam bahasa Al-Qur'an sering dimaknai sebagai inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kasih sayang Allah, rahmat dan cinta Allah ada pada orang-orang yang ihsan. Artinya orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang beramal soleh. Sehingga sekali lagi menurut saya ya, masyarakat perkotaan mengalami krisis spiritual dalam beragama. Oke, masyarakat perkotaan mengalami krisis spiritual dalam beragama, lebih banyak aspek ritualnya. Kalau kita lebih, kenapa kira-kira menurut Pak Dir? Kenapa kemudian hal-hal yang esensi dalam Islam itu adalah spiritualitas, kenapa itu menjadi kering? Kenapa masyarakat Muslim perkotaan justru lebih banyak terjebak ke dalam aspek ritualitas, sehingga misalnya contohnya orang seringkali menjudge orang lain itu hanya dari sudut pandang yang kasat mata. Oh, dia ini disebut dengan orang soleh karena dia rajin ke masjid, walaupun misalnya perilakunya barbar. Kan kayak gitu. Kenapa kira-kira kecenderungan keberislaman di masyarakat kota seperti itu? Menurut saya, ya, hilangnya spiritualitas itu akibat pemahaman agama yang tidak kafah. Oke. Ya, pemahaman agamanya itu pengennya logik, pengennya logis, karena masyarakat perkotaan kan kebanyakan masyarakat berpendidikan. Nah, orang-orang berpendidikan itu cenderung pada tekstualistik. Terkadang abai terhadap kontekstualistik. Kan begitu ya. Sehingga menganggap Al-Qur'an itu sudah maha benar, itu firman Allah, ya. Jadi ngapain mesti harus ditafsirkan? Kan sudah ada terjemahannya. Sehingga cenderung terbawa ke arah pemahaman yang tekstualistik, yang tidak kontekstualistik. Nah, padahal memahami Al-Qur'an sebagai wahyu ilahiyah ini ya, wahyu ilahi ini harus dipahami bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Muhammad dengan Al-Qur'an itu kan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau dipahami secara ilmiah ya, berarti fenomena seluruh alam semesta ini itu dituangkan sepenuhnya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mungkinkah dengan 6.666 ayat dan 114 surat itu bisa menjelaskan secara rigid, secara detail, secara verbal atau tekstual di dalam Al-Qur'an ini seluruh fenomena alam? Kan tidak mungkin. Betul. Artinya di dalam Al-Qur'an memang substansi fenomena alam itu ada semua, dituangkan semua sama Allah secara substansial. Sehingga di dalam Al-Qur'an ini kan ada ayat-ayat muhkamat yang nggak perlu ditafsirkan karena sudah jelas, tapi juga ada ayat-ayat yang mutasabihat yang harus ditafsirkan secara kontekstual atau asbabul nuzulnya dan lain sebagainya. Itu ada ahlinya, bukan saya ahlinya. Tapi paling tidak begini, bahasa saya begini, ketika orang memahami Al-Qur'an, secara tekstual atau parsial, tidak melalui, ya paling tidak bertanyalah sama ulama yang ahli gitu loh. Ketika Al-Qur'an hanya dihafal secara tekstual,
Ketika agama hanya dipahami secara parsial, imannya tok yang notabene abstrak di dalam hati, kemudian tampilan menonjol ritual atau di dalam rukun Islam, dan tidak bertorekoh atau tidak bermetodologi dalam agama, maka tidak akan ketemu spiritualitas atau substansi agama. Tidak sampai ke ihsan. Kenapa demikian? Al-Islamu ilmi wa amal. Islam itu ilmu dan Islam itu amal. Kalau ilmu di dalam implementasi, di dalam pengamalan kan harus metodologis, harus menggunakan metodologi. Coba kita lihat. Saya belajar ilmu polisi di Akpol, oke? Di dalam prakteknya saya harus menggunakan metodologi kepolisian. Orang belajar ilmu hukum, ilmu fisika, ilmu matematika. Dalam praktek harus metodologis. Metodologi matematika. Sekarang, the religion is science of the highest dimension. Agama adalah ilmu pengetahuan yang memiliki dimensi paling tinggi di antara ilmu yang lain. Karena yang dibahas tidak hanya yang fisik, tapi juga metafisik. Ya. Tidak hanya yang kelihatan, tapi yang gaib. Tidak hanya di dunia, tapi juga akhirat. Bayangkan kalau tidak pakai metodologi. Sebentar Pak, ini saya justru jadi tertarik. Ini saya alumni pesantren, kok tiba-tiba merasa tersaingi dengan seorang jenderal. Kok tiba-tiba seorang jenderal polisi tiba-tiba ngomongin muhkamat dan mutasyabihat. Saya bertahun-tahun di pesantren, di Mahat Ali, terus kemudian bicara muhkamat mutasyabihat. Bapak belajar Islam dari mana sebenarnya? Saya ini dilahirkan di lingkungan NU. Nahdlatul Ulama, orang tua saya, mbah-mbah saya, keluarga saya itu Nahdlatul Ulama. Nah, bisa jadi orang tua saya itu ingin anaknya itu tidak terkungkung di dalam satu frame atau satu kelompok, ya, supaya barangkali supaya bisa rahmatan lil alamin. Nah, mungkin begitu ya. Nah, terus saya disekolahkan, tidak di pesantren kan, saya bukan alumni pesantren, bukan. Kalau kayak Mas Ghazali ini kan luar biasa itu kan, iri saya kadang-kadang itu kan. Saya disekolahkan SD Muhammadiyah, SMP negeri, SMA Muhammadiyah, kan gitu ya. Kemudian masuk Taruna Akabri waktu itu atau Akpol, Akademi Kepolisian. Jadi basic keilmuan agama saya yo sangat-sangat minim. Cuman barangkali nih, karena saya seneng bergaul, ya juga kadang baca, seneng silaturahmi. Apa dalam Al-Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Kan gitu ya. Jadi tidak cukup iman dan takwa, tapi harus berdekatan dengan orang-orang hebat gitu loh. Betul. Barangkali kena spletterannya kali ya. Saya udah duduk berapa menit di sini, saya belum mengeluarkan satu ayat sekalipun. Padahal saya seorang santri, beliau seorang polisi sudah berapa kali ayat yang keluar. Ini menarik. Sebenarnya bukan apa-apa. Saya kadang-kadang juga sungkan mengeluarkan. Saya bukan ahlinya kok mengeluarkan, tapi mungkin masyarakat sekarang itu kalau dengan kelihatan bahasa Al-Quran meyakinkan gitu. Nggak, maksudnya begini Pak Dir. Karena banyak orang menganggap misalnya seorang jenderal polisi tiba-tiba misalnya bisa mengutip ayat Al-Quran. Seringkali orang kan menganggap dia kan polisi tidak tahu tentang Islam. Kebenaran saya muncul kalau saya seorang ulama, kalau saya seorang al-ustadz, begitu bicara dan salah, wah itu celaka itu. Tapi karena saya al-polisi, seorang polisi bukan ustadz, bukan ulama, kalau salah dimaklumi ya. Dimaklumi ya kan gitu. Nah sehingga los aja yang penting dengan hati, dengan niat yang bersih, insya Allah akan berikan hidayah, petunjuk, bimbingannya, kan begitu. Betul. Nah dalam konteks itu saya ingin tahu lebih jauh, karena saya juga dengar selentingan bahwa Pak Dir ini pernah mengalami lika-liku kehidupan dalam keberislaman yang unik, bahkan konon sudah hampir berangkat ke Afghanistan. Saya ingin tahu dong Pak Dir, kayak gimana cerita awalnya sampai kemudian masuk menjadi kelompok yang dalam tanda petik
entah dalam tanda petik atau tanpa tanda petik memahami atau menganut ideologi takfiri. Prosesnya dari mana itu? Jadi ketika saya sekolah di Muhammadiyah itu, ya kita semua tahulah ya, pasti ada sedikit atau katakanlah doktrin yang mengarah kepada doktrin-doktrin al-wala wal bara kan gitu. Karena di Muhammadiyah kan juga diajari tentang Wahabi segala macam lah ya dan yang lainnya. Nah, kemudian ketika saya jadi Kapolsek Banjarsari Solo tahun 94, 95, 96 itu. Nah, waktu itu ada pondok pesantren meskipun bukan wilayah teritorial saya sebagai Kapolsek Banjarsari, tapi itu di wilayah perbatasannya antara Solo sama Sukoharjo, tapi jaraknya kurang lebih 8-9 kilo dari kantor saya. Tetapi di sana ada pondok pesantren yang waktu itu terkenal dan banyak pejabat dari pusat itu yang kagum, bahkan tidak sedikit yang memondokkan atau menyekolahkan anaknya untuk nyantri di pondok pesantren Al Mukmin Ngruki. Menariknya karena di situ tidak hanya dididik ilmu agama, tapi juga ilmu disiplin dengan semi militer. Ya. Tidak hanya olahraga dan. Nah, saya juga ikut tertarik sehingga saya sering ke sana nyantri walaupun tidak formal ya informal, tapi sering saya dengerin ceramah ustadznya yang nggak perlu saya sebutin lah ya. Bahkan saya juga sering diajak latihan semi militer atau idat lah. Itu jadi Kapolsek itu? Kapolsek di Tawangmangu. Nah, tapi kan waktu itu belum ini ya, belum ngetren dan belum ada aware dari pemerintah atau negara terhadap fenomena radikalisme dan terorisme. Nah, sehingga karena saya sering dengerin ceramah, tidak hanya masalah al-wala wal bara, tapi juga udah berkembang ke paham takfiri, kemudian Islam kafah itu difahami tidak iman Islam dan ihsan, tetapi iman Islam dan jihad dan lain sebagainya. Kemudian sering mendengar hal-hal yang sifatnya identitas keislaman yang ditonjolkan, bukan spiritualitas atau akhlak Islam yang ditonjolkan. Sehingga sering diajak melakukan idah di Tawangmangu. Sehingga begini, sekiranya saat itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu sudah ada. Niscaya saya ini sudah jadi teroris, ditangkap. Ya, sehingga seringnya saya ya sudah berpaham takfiri sampai suatu titik saya ingin berkeinginan atau bercita-cita ingin berangkat ke Afghanistan untuk bergabung dengan kaum mujahid di sana lah. Emang dulu seperti apa Bapak memahami Islam yang dulu ini versi saat masih Kapolsek ya? Seperti apa pemahaman Bapak tentang Islam? Islam itu agama yang menurut saya saat itu ya paling benar. Ya, sampai sekarang ya paling benar kan begitu ya. Tetapi saya memahaminya Islam itu lebih pada casing atau framing keislaman. Yaitu rukun Islam tadi yang 5. Tidak sampai kafah ke rukun ihsan, akhlak. Ternyata substansi Islam itu adalah bu'itsu li utami makarimal akhlak tadi. Nggak dalam konteks misalnya ini, apakah misalnya karena kita tahu bahwa salah satu paham takfir itu kan dia mengklaim bahwa dirinya hanya madhabnya misalnya yang paling benar. Yang lain adalah sesat dan menyesatkan dan harus diluruskan. Ya itu jawabannya. Kayak gitu. Kayak gitu dulu. Iya. Terus gimana kalau melihat orang yang berbeda? Jangankan yang berbeda agama, yang berbeda madhab lah misalnya. Ya. Apa yang akan? Jadi saya akan cerita saya dulu ya. Waktu itu kenapa saya bisa berubah, kan begitu. Ya. Sebenarnya level radikal saya saat itu sudah high level. Kalau saya pahami saat ini sebagai orang yang lama di Densus dan sekarang sebagai Direktur Pencegahan BNPT. Kenapa? Karena tadi, andai kata undang-undang sekarang tentang teroris sudah ada dari dulu, saya sudah dianggap teroris. Ya. Tapi yang menyelamatkan suatu ketika, karena saya sering indisipliner, tidak pernah masuk kantor.
Kenapa, Pak? Ya karena sering melakukan liko, idat segala macam. Oh. Dan menganggap negara ini togut. Dan saya nggak perlu taat kepada Ansarut Togut. Ansarut Togut itu ya polisi. Seorang polisi menganggap dirinya bagian dari... Sehingga saya dipindah dari Kapolsek Banjarsari ke Jawa Tengah sebagai Kasubag Opsdik waktu itu. Nah, kemudian karena tetap nggak pernah masuk kantor, disidanglah disiplin. Begitu disidang disiplin, pasal indisipliner yang dituduhkan, kebetulan yang menyidang saya itu seorang berpangkat kombes atau kolonel waktu itu, dia kebetulan non-muslim, ya, yang saat itu saya anggap kafir. Kalau sekarang non-muslim, saya tak anggap kafir. Kebetulan beliau adalah orang dari suku Batak yang sehingga kan gagah keras gitu. Nah, watak orang radikal itu biasanya sensitif, temperamental, kemudian cenderung melawan atau memberontak. Sehingga ketika saya disidang itu ya, saya gebrak mejanya, kafir halal darahmu kan gitu. Akhirnya apa? Pasalnya ditambah. Itu beneran? Ya bener lah. Tapi orang nggak ngerti kalau saya itu radikal. Ngertinya ya saya itu orangnya fanatik keagamaan, senang memberontak, senang melawan gitu. Jadi yang memotivasi Bapak sampai punya nyali berani menunjuk begitu, itu karena memang menganggap bahwa Ya, kafir. Dan saya merasa benar. padahal Bapak polisi, Iya, kapten. kapten, Iya. menganggap dirinya juga bagian dari Ansarut Togut itu. Ya, kalau itu lupa saya. Ya enggak, kan menganggap bahwa polisi itu dari, kan pemerintah ini Togut, sehingga polisi juga bagian dari yang Togut. Ya. Dan Bapak polisi. Polisi. Nah, memang Kenapa nggak terpikir keluar dari polisi? ya memang susah membedakan antara orang munafik sama orang radikal itu ya. Ya sehingga ada bahasa takiyah. Oh, oke. Jadi bertakiyah aja. Ya waktu itu nggak tahu saya bertakiyah atau enggak. Yang jelas saya masih ingin hidup juga. Untuk saya ingin menerima gaji, tetap jadi polisi. Tapi saya juga tetap ingin syahid gitu loh. Jadi yang menyebabkan bertahan itu adalah soal ekonomi, tetapi pemikiran Ya. tetap di situ. Terus titik baliknya gimana? Titik balik awalnya ya ditahan saya. Dari sidang disiplin itu. Kan pasalnya kan indisipliner tuh. Karena saya melawan, karena gebrak meja, ngucapin kafir kepada yang nyidang, ya, ankum saya, atasan yang berhak menghukum, akhirnya ditambah pasal. Menjadi insubordinasi. Nah, dua pasal indisipliner dan melawan pimpinan atau insubordinasi inilah yang membuat saya ditahan 21 hari di tahanan Provos Polda Jateng. Tuh. Nah, dalam tahanan itulah Allah berkehendak lain. Ya, saya muhasabah, merenung diri. Saya masih ingat saya itu satu sel sama seorang kopral polisi waktu itu, yang nggak perlu saya sebutin, udah lupa juga. Dia dituduh nyuri kayu atau apa sebagai belandong kayu daerah Pati sana. Nah itu saya itu satu ini. Nah rupanya hikmahnya yaitu saya muhasabah, saya merefleksi diri. Oh, akhirnya ada seorang senior waktu ya berpangkat kolonel yang mungkin tahu apa namanya nilai positif saya di samping nilai negatifnya. Dan beliau mengeksplor kemampuan atau kompetensi baik saya, kemudian dikasih pekerjaan atau jabatan yang sebenarnya bukan bidang khusus saya. Saya basicnya reserse. Waktu itu ditaruh di lalu lintas yang notabene ilmunya saya juga hanya waktu taruna aja gitu loh. Tapi itu cukup signifikan atau paling tidak membuka pemikiran saya sehingga saya sedikit melupakan apa namanya, sedikit lebih inklusif lah, tidak eksklusif lagi seperti dulu, dan sedikit banyak mulai menghindar, menjauh dari lingkungan sebelumnya. Nah itu terus berapa waktu sampai terjadi bom Bali tahun 2002. Nah terjadilah bom Bali 2002 itu yang ternyata amirnya yaitu ABB, ya kan daring ruki, dan beberapa pelakunya juga alumni sana. Nah itu baru kelihatannya waktu itu seingat saya akhirnya banyak juga anak-anak pejabat pusat yang ditarik ya kan ternyata sekarang. Nah baru dari kejadian bom Bali itu baru
pada ngerti, paham, dan pemerintah aware sehingga terbit Perpu nomor 1 tahun 2002 yang kemudian direvisi dan diperbarui dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang radikalisme terorisme. Nggak, saya pengen tahu titik balik kira-kira ada momentum khusus enggaknya, bukan? Oh ternyata paham yang selama ini saya yakini ini benar, ternyata tidak benar. Itu di momentum yang bagian yang mana kira-kira? Apakah di sel kah, ataukah misalnya di tahanan itu, ataukah saat peristiwa bom Bali, ataukah misalnya saat di lalu lintas ketemu ada peristiwa unik yang menurut Bapak menjadi titik turning point yang cukup baik? Tidak mungkin ada hasil tanpa proses. Ya. Tapi kuncinya adalah, boleh pakai ayat lagi ya? Boleh, Pak Ustadz. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa binillah wa yaj'alu risalal ladzina la yaqin. Surat Yunus ayat 100. Tidak ada seorang pun akan beriman. Kalau diterjemahkan secara luas kan tidak ada seorang pun akan percaya, akan tobat, kecuali izin, kecuali hidayah. Iya. Tapi Allah murka sama orang-orang yang tidak menggunakan akal. Betul. Iya kan? Nah, orang Islam kan harus logik. Karena al-Islamu ngilmi wa ngamal tadi. Kalau ilmu yang harus logik kan. Cuman kadang-kadang kan saat itu aku merasa logik. Merasa logik padahal tidak logik. Nah, satu, hidayah kuncinya. Yang kedua, suatu titik perjalanan dan masa transisi itu tahun 2005 lah. Akhirnya saya harus mencari sesuatu untuk menggantikan keyakinan atau ideologi saya sebelumnya. Karena suatu ideologi akan hilang ketika ada ideologi baru yang diyakini lebih benar atau diyakini kebenarannya. Oke. Suatu ketika saya mencari, ketemulah dengan seseorang, ya akhirnya saya berguru, bermursyid, atau bertorekoh. Bertorekoh. Nah, baru 2006 kami bertorekoh, dan saat itulah saya yakin betul ini yang kucari. Dan itu fase. Ada orang yang membawa nggak sampai ke jalan? Oh pasti ada, pasti. Kan enggak mungkin tanpa proses, semua kan pasti proses. Ya, sehingga saya kadang-kadang juga punya quote gini ya. Memang penting berproses dengan baik, tapi lebih penting berhasil dengan baik. Betul. Betul. Artinya proses saya itu unik, ya, tapi alhamdulillah hasilnya ya seperti sekarang ini. Jadi kalau lihat masa lalu saya, moga-moga jadi hikmah, jadi pembelajaran bagi umat, bagi masyarakat ya. Tapi paling tidak yang buruk jangan ditiru ya. Tapi yang jelas ada sanatnya ini, Pak. Sanatnya mungkin dari Umar bin Khattab. Ya kan? Jadi memang harus mengalami fase, dan alhamdulillah saya berterima kasih sama almarhum bapak saya dan ibunda saya ya. Barangkali doa-doa beliau dan leluhur-leluhur yang selalu mendoakan sehingga saya jadi seperti ini. Oke, tadi Bapak nyebut soal almarhum bapak dan ibu. Saya ingin tahu. Ibu masih ada. Oh, ibu masih ada, almarhum bapak dan ibu. Ketika Bapak dalam posisi menjadi Kapolsek kemudian menganut paham takfiri, bagaimana pola relasi Bapak dengan almarhum Bapak dan Ibu? Bapak mungkin ya nggak ngerti kalau saya itu radikal. Oh. Ya ngerti ya, lebih banyak istighfar dan mendoakan aja ya anaknya. Tapi kalau istri tahu? Kalau istri ya nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga? Iya, karena itu otomatis akan diikuti dengan fase kegagalan dalam berumah tangga. Berarti tidak mentransmisikan apa yang dipahami Bapak itu kepada istri? Oh enggak, saya orang yang seneng totalitas. Kenapa tidak kemudian? Karena banyak nih kalau misalnya ngelihat kasus bom Surabaya, itu kemudian ngajak, satu keluarga semua, ngajak. Kenapa Bapak enggak. Alhamdulillah saya enggak seperti itu. Mungkin kalau ngajak nggak kembali ke sekarang ini. Jadi saya lebih pada, mungkin kan setiap orang kan ada watak yang sifatnya sama di antara orang-orang yang terpapar paham radikal, tapi ada basic karakter yang berbeda. Mungkin karakter saya nggak akan ngomong kalau aku belum melakukan kali. Oh. Saya juga pernah dengar Bapak sempat hampir berangkat ke Afghanistan. Bisa diceritakan kayak gimana itu, Pak? Jadi begini ya, ketika kita didakwai
ya atau ditausiai oleh seseorang dan mengatakan bahwa semua orang itu punya dosa. Dosa besar, dosa kecil, kan gitu ya. Dan orang untuk bisa wakina adzabannar, untuk bisa lepas dari hisab, untuk transit dulu ke neraka, ya kan, harus direct langsung ke surga. Maka dosanya kan harus bersih. Wong Nabi Adam sekali aja dosa langsung keluar. Sementara dosa kita banyak. Hanya syahidlah yang bisa melepaskan kita dari hisab. Itu dulu. Tidak ada pilihan lain, hanya syahid. Ya kan? Nah, syahid yang paling praktis ya itu dah. Berjihad dah. Ladang jihad mana ini yang tepat? Sehingga berbondong-bondong masuk ke ISIS, ke Suriah, kan begitu. Ya fenomena itu sama seperti saya dulu saya lakukan. Waktu itu kan tahun 90-an itu kan Soviet kan jatuh. Iya. Akhirnya terjadilah perebutan antara Mujahidin sama Taliban dan lain sebagainya. Ya itu kan ladang jihad yang Itu sempat udah ngurus paspor atau hanya niat? itu nggak perlu saya sebut. Jangan sudah ngurus paspor, udah siap, udah di bandara. Yang jelas innamal a'malu binniyat. Udah ada niatan seperti itu. Kalau niat itu kalau dalam fikih, menurut fikih Syafi'i harus muqtarinan bi fi'lihi. Ya, ya. Jadi berarti kalau mengikuti definisi itu bukan hanya niat hamun yang ada dalam hati, berarti sudah mulai ngurus paspor, sudah mulai berangkat. Ini pendapat kamu. Ini tafsir saya terhadap pengertian niat dalam fikih Syafi'i. Terus kemudian ini menarik, kalau misalnya Bapak harus menyebut satu atau dua orang tokoh yang menurut Bapak menginspirasi sehingga dapat mengembalikan Bapak ke titik pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin, yang lebih menekankan akhlak, bukan hanya sekedar mengklaim dirinya paling benar, itu kira-kira siapa, Pak? Ya tokoh paling utama tentu saja pasti orang tua saya. Ya, orang tua saya kandung yang notabene nggak ada orang tua itu ngajari jelek itu kan pasti, dan orang tua saya kebetulan almarhum itu sangat sabar ya. Tapi yang tentu saja di luar orang tua saya paling utama adalah mursyid saya, guru saya. Siapa ya. itu, Pak? Jadi memang seseorang, cara berislam seseorang itu sangat tergantung pintu masuk ya. Nah pintu masuk itulah mursyid atau guru. Guru atau ustadz atau mursyid ini jangan dipahami hanya sebagai guru syariah atau guru ritual atau guru kelas gitu ya, atau guru ikro ya, tapi ini adalah guru rohani, guru rohani, guru spiritual. Nah kebetulan saya belajar mengamalkan Naqsabandi Al-Khalidi. Nah mursyid saya adalah Syekh Abdul Khalik Fajduani bin Syekh Profesor Dr. Kadirun Yahya Muhammad Amin. Tuh. Jadi An-Naqsabandi Al-Khalidi Nahdlatul Ulama kan itu. Apa yang dilakukan bersama mursyid ini, Pak? Saya sama beliau lebih banyak didoakan kali ya. Jadi bukan belajar ritual ya, tapi lebih belajar rohani ya. Dzikir kolbi segala macam. Dan ternyata banyak masyarakat yang nggak paham apa itu dzikir kolbi ya. Kalau ditanyakan dalilnya apa? Nah. Tarekat ikut. Sudah sampai makom yang mana ini? Sudah sampai pada. Biar Allah yang tahu. Aduh, berat. Biar Allah yang Karena tahu. Kalau dalam belajar tarekat itu kan ada latifatul khafi, latifatul afa, latifatul sir, itu ada banyak makom-makomnya gitu. Latifatul kolbi, ya, latifatul ruh, latifatul syir, ya. Dan terakhir latifatul kullu jasad. Tapi begini, keberagamaan seseorang, kehusukan seseorang bukan ditentukan atau bukan semata-mata ditentukan oleh tingkat ritualitas seseorang. Oke. Tetapi lebih ditentukan oleh
spiritualitas seseorang atau keihsanan seseorang atau akhlak seseorang, perilaku budi pekerti seseorang. Ini bukan untuk mengatakan bahwa ritual itu tidak penting kan? Tidak penting, bukan begitu. Bukan begitu. Penting. Oh.